Perhatian seluruh penumpang, kapal sebentar lagi akan berangkat. Bagi penumpang yang belum menonton film, dipersilakan turun di pelabuhan terakhir. Dan bagi penumpang yang sudah siap, harap duduk dengan nyaman. Terima kasih atas perhatiannya. Ren, 100.000, gue pasti nyampe atas duluan. Cerita ini dimulai dari 5 mahasiswa semester 4 Fakultas Ekonomi. Namanya Raya, Dito, Randy, Vega, dan Jesse. 5 manusia yang seharusnya hidupnya dipenuhi jurnal, laporan keuangan, dan tugas kelompok yang dikerjain satu orang tapi diklaim rame-rame. Namun mereka ini beda. Mereka bukan mahasiswa biasa. Mereka adalah mahasiswa yang merasa hidupnya kurang valid kalau belum direkam kamera. Ya, mereka adalah artis vlog video alias vlogger, alias orang yang makan bakso aja harus pakai opening. Hai guys, balik lagi sama kita. Suatu hari, seperti konten kreator pada umumnya yang kehabisan ide, mereka kumpul dan bertanya pertanyaan paling sakral dalam dunia perkontenan. Konten apa lagi ya? Dan seperti biasa, dari 5 otak mahasiswa ekonomi, tidak ada satupun yang kepikiran ide yang aman, berfaedah, dan berumur panjang. Sampai akhirnya Raya buka suara. Raya ini tipikal tokoh utama, paling pede, paling banyak ide, dan biasanya paling bikin masalah. Segala udah cepetan. Kalau lo masih lama. Raya mengusulkan sebuah tempat untuk konten mereka, bukan kafe estetik, bukan wisata alam ramah keluarga, bukan UMKM lokal, tapi sebuah kawasan hutan bernama Alas Pati. Nama yang dari awal aja sudah tidak ramah di telinga. Alas artinya hutan, Pati artinya mati, hutan mati. Kalau nama tempat saja sudah kayak judul laporan kematian, harusnya di situ logika manusia normal berhenti bekerja. Tapi tidak, karena ini mahasiswa yang punya kamera. Menurut legenda, Alas Pati adalah tempat peristirahatan mereka yang tidak diperbolehkan tinggal di dunia ini, tapi juga belum diterima di dunia selanjutnya. Bahasa sederhananya, hantu-hantu yang hidupnya nanggung, tidak diterima di surga, tidak cocok di neraka, akhirnya nongkrong di hutan. Legenda ini disampaikan Raya dengan penuh semangat. Nada suaranya bukan kayak orang ngasih peringatan, tapi kayak sales paket wisata horor. Dan anehnya, 4 orang lainnya langsung setuju. Tidak ada yang bilang, ini ide goblok. Tidak ada yang bilang, kita kan fakultas ekonomi, bukan fakultas uji nyali. Mereka langsung berangkat, sampailah mereka di Alas Pati. Lo bawa pengaman kan? Ya, kalau gua sih Hutan ini sunyi, sepi, udara berat, dan suasananya seperti tempat yang sejak awal tidak ingin dikunjungi manusia. Tapi karena ada kamera, semua jadi sok santai. Mereka masuk lebih dalam sambil bikin konten, ngomong ke kamera, ketawa palsu, padahal keringat dingin sudah kayak habis ikut ospek. Dan disinilah mereka menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduk naik. Sekumpulan mayat, bukan dikubur, bukan dimakamkan, tapi disemayamkan di atas rakitan bambu. Mayat-mayat ini dipajang kayak etalase. Bedanya ini bukan toko, tapi tempat yang bikin jiwa pengen keluar dari badan. Harusnya di titik ini semua orang kabur, lari, teriak, pingsan sekalian, tapi tidak dengan Raya. Raya justru terpikat pada satu detail yang menurut logika orang waras tidak penting sama sekali. Sebuah kalung yang dipakai salah satu mayat, dan tanpa pikir panjang, tanpa diskusi, tanpa doa pembuka, Raya mengambil kalung itu. Ini momen dimana alam semesta sebenarnya sudah teriak, "Woi berhenti!" Tapi Raya tidak dengar, karena suara logika kalah sama suara konten. Setelah itu, bukannya sadar dan pergi, mereka malah melakukan hal yang lebih tidak masuk akal. Mereka bergiliran mengambil swafoto, ya selfie, dengan latar belakang mayat. Kuburan biasanya mayatnya ditaruhnya di dalam tanah. Mana pendapat Bapak mengenai nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap dolar Amerika? Satu persatu mereka foto gaya santai kayak lagi di tempat wisata. Sampai akhirnya tiba giliran Jesse, dan disinilah hidup mulai berubah dari konten horor menjadi horor beneran. Saat Jesse berdiri di atas rakitan bambu itu, pondasi yang dia pijak tiba-tiba runtuh. Bambu patah, tubuh Jesse jatuh, dan dalam satu momen yang tidak akan pernah bisa diulang, Jesse tertusuk bambu. Langsung fatal, tewas di tempat. Tidak ada musik dramatis, tidak ada cutscene, tidak ada retri, Jesse mati. Dan di titik ini kita menunggu reaksi manusia normal. Panik, nangis, telepon polisi, minta tolong. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih bertanggung jawab, Raya, Dito, Randy, dan Vega pulang. Mereka meninggalkan Jesse begitu saja. Mayatnya ditinggal di Alas Pati, sendirian di hutan, di antara makhluk yang dari awal tidak suka diganggu. Dan mereka bersikeras menjalani hidup seolah tidak ada yang terjadi. Sebuah keputusan yang akan mereka sesali pelan-pelan, sangat pelan. 4 mahasiswa ini akhirnya pulang dari Alas Pati.
pulang dengan badan lengkap tapi dengan jiwa yang sudah mulai bocor. Di perjalanan pulang tidak ada yang banyak bicara, bukan karena mereka merenung, tapi karena otak mereka sibuk nyusun alasan buat diri sendiri, alasan buat orang lain, dan alasan buat pura-pura lupa. Sesampainya di rumah, kehidupan seolah-olah berjalan normal. Kuliah tetap jalan, konten berhenti sementara, semua sepakat untuk satu hal, anggap aja nggak pernah terjadi apa-apa. Dan disinilah film mulai nunjukin satu fakta penting, masalah besar itu bukan hilang kalau diabaikan, dia cuma nunggu giliran buat nyamperin balik. Hari pertama, mereka masih bisa tidur. Walau tidurnya nggak nyenyak, mata mereka merem, tapi pikiran muter terus. Hari kedua, mulai aneh. Jessie mulai muncul. Bukan muncul di grup chat, bukan muncul di feed Instagram, tapi muncul sebagai arwah. Arwah Jessie gentayangan, muka pucat, matanya kosong, dan ekspresinya bukan marah, tapi kecewa. Jessie tidak bisa pergi ke alam selanjutnya. Kenapa? Karena mayatnya ditinggal begitu saja. Bayangin, mati tragis, ditinggal teman, jasad nggak diurus, itu bukan sekedar horor, itu paket komplit pengkhianatan. Teror dimulai satu persatu, bunyi aneh, bayangan lewat, mimpi buruk yang rasanya terlalu nyata. Dan yang bikin tambah kacau, orang-orang di dunia nyata juga mulai bertanya. Ibu Jessie datang, seorang ibu yang kehilangan anak, matanya penuh cemas, suaranya bergetar. Dia nanya dengan harapan, bukan dengan tuduhan. Jessie kemana? Dan 4 mahasiswa ini berdiri di situ, dengan mulut terkunci, dengan dosa yang berdiri tepat di belakang mereka. Belum selesai di situ, Pak Dekan ikut turun tangan. Pak Dekan ini tipikal figur otoritas. Kalau sudah turun tangan, berarti masalahnya bukan kecil. Pak Dekan bilang kalau Jessie masih hilang sampai 3 hari ke depan, polisi akan dilibatkan. Kalimat itu kayak palu godam, bukan cuma ke telinga tapi ke hati. Tekanan datang dari semua arah, dari arwah, dari orang tua, dari kampus, dan dari rasa bersalah yang akhirnya mulai bangun dari tidur panjangnya. Mereka akhirnya kumpul, duduk bareng, niatnya mau cari solusi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih bertanggung jawab, mereka saling lempar kesalahan. Raya bilang ini kecelakaan, Dito bilang dia cuman ikut-ikutan, Randy bilang dia nggak pegang apa-apa, Vega cuman diam tapi matanya sudah retak. Tidak ada yang mau jadi orang pertama yang bilang kita salah. Semua pengen selamat sendiri, dan dari keempat orang itu, yang paling hancur adalah Vega. Vega ini bukan yang paling vokal, bukan yang paling berisik, tapi justru yang paling sadar. Rasa bersalah makan dia pelan-pelan. Tidurnya rusak, pikirannya kosong, dan hidupnya kehilangan arah. Sampai akhirnya, Vega mengambil keputusan yang salah, dengan cara yang paling permanen. Vega melompat dari gedung, bunuh diri, 1 nyawa hilang lagi. Bukan karena hantu, tapi karena rasa bersalah yang tidak pernah dihadapi. Dan di titik ini, cerita benar-benar berubah dari horor supernatural menjadi horor yang akibat kebodohan manusia. Supaya kita nggak dihantuin. Gue udah coba ke orang pinter. Suara lo. Ada yang perlu tahu apa yang udah terjadi. 4 jadi 3, dan ketiganya masih belum belajar sepenuhnya. Setelah kematian Vega, suasana berubah total. Tidak ada lagi yang pura-pura kuat, tidak ada lagi yang sok rasional. Sekarang tinggal 3 orang, Raya, Dito, dan Randy. 3 manusia yang hidupnya sudah penuh dengan kata seandainya, dan di tengah semua kekacauan itu, Raya mulai dapat giliran dihantam paling keras. Raya masih menyimpan kalung yang dia ambil dari mayat di Alaspati. Kalung yang awalnya dianggap aksesoris estetik, sekarang berubah jadi bukti kebodohan. Suatu hari, Raya mengalami kecelakaan. Mobil yang dia kendarai tiba-tiba jatuh ke sungai. Bukan jatuh pelan, bukan tergelincir dikit, tapi jatuh dengan niat membunuh. Air masuk, panik datang, dan di momen antara hidup dan mati itu, Raya melihat sesuatu. Sesosok arwah misterius. Bukan Jessie, bukan Vega. Arwah ini datang dengan satu tujuan jelas, mengambil kembali kalung itu. Dan setelah kalungnya diambil, Raya selamat. Disitulah Raya akhirnya sadar. Bukan sadar karena kuliah, bukan sadar karena nasihat, tapi karena nyaris mati. Raya menyadari satu hal penting. Selama ini mereka bukan cuma bersalah karena meninggalkan Jessie, mereka juga telah mengusik sesuatu yang bukan hak mereka. Alaspati bukan tempat wisata, bukan tempat konten, dan bukan tempat buat manusia sok berani. Akhirnya, untuk pertama kalinya, mereka memutuskan untuk bertanggung jawab. Raya, Dito, dan Randy kembali ke Alaspati. Tidak pakai kamera, tidak pakai gaya, tidak pakai konten. Mereka datang sebagai manusia yang penuh penyesalan. Mereka menemukan jasad Jessie, masih di tempat yang sama, masih menunggu. Mereka menguburkan Jessie dengan layak, sesuai
aturan sesuai manusia. Dan setelah itu suasana berubah. Arwah Jesse muncul, tidak marah, tidak menyeramkan, tapi tenang. Jesse akhirnya bisa pergi ke alam selanjutnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, 3 mahasiswa ini pulang dengan perasaan lega. Mereka berencana menyerahkan diri ke pihak berwenang keesokan harinya. Mau bagaimanapun hasilnya, mereka siap. Dan di titik ini penonton biasanya mikir, oke, selesai. Mereka kapok, mereka belajar. Sayangnya film horor jarang sesederhana itu. Raya, Dito, dan Randy pulang dari Alaspati dengan perasaan yang akhirnya tenang. Beban di dada terasa berkurang, napas lebih panjang, langkah lebih ringan. Mereka merasa sudah melakukan hal yang benar, menguburkan Jesse dengan layak, mengakui kesalahan, dan siap menanggung konsekuensi hukum. Di kepala mereka, cerita ini sudah hampir selesai. Sayangnya ini film horor, dan film horor tidak peduli dengan niat baik yang datang belakangan. Sesampainya di rumah, malam berjalan seperti biasa, sunyi, terlalu sunyi, dan tanpa aba-aba panjang, tanpa kesempatan refleksi kelanjutan. Dito dibunuh, Randy dibunuh, tidak dramatis, tidak pakai penjelasan panjang, langsung mati. Dibunuh oleh arwah-arwah misterius yang bukan Jesse. Disinilah Raya akhirnya sadar sepenuhnya. Masalah mereka bukan cuma satu arwah, mereka cuma satu kesalahan. Mereka telah masuk ke Alaspati, mengambil sesuatu, mengusik ketenangan. Jesse memang sudah tenang, tapi penghuni Alaspati yang lain tidak pernah diundang, tidak pernah diminta izin, dan tidak pernah diberi penjelasan. Bagi mereka, manusia adalah penyusup, dan penyusup tidak pantas pulang dengan selamat. Raya sendirian sekarang, teman-temannya habis, dan penyesalan tidak lagi punya fungsi. Di tengah keputusasaan itu, muncullah sosok terakhir, sesosok makhluk hitam, penjaga Alaspati, bukan hantu biasa, bukan arwah gentayangan. Ini adalah penjaga keseimbangan, makhluk yang tugasnya satu, menjaga Alaspati tetap utuh. Makhluk itu datang tanpa dialog, tanpa kompromi, dan Raya dibunuh. Tidak ada pengampunan, tidak ada kesempatan kedua, karena beberapa kesalahan tidak bisa ditebus. Film ini sebenarnya bisa diringkas jadi satu kalimat sederhana. 5 mahasiswa ekonomi, 0 manajemen resiko. Mereka bukan mati karena kurang doa, bukan karena salah ritual, bukan karena kurang iman. Mereka mati karena satu hal klasik. Mereka aman cuma karena rame-rame dan bawa kamera. Alaspati itu dari namanya aja sudah bilang, silahkan pulang kalau masih pengen hidup. Tapi mereka tetap masuk, ambil barang orang mati, selfie di dekat mayat, terus kaget pas hidupnya ikut berantakan. Jesse mati duluan karena kecelakaan, tapi yang lain mati karena pilihan hidup yang konsisten salah. Vega bunuh diri karena rasa bersalah. Raya, Dito mati karena datang minta maafnya telat. Ini film ngajarin kita bahwa tanggung jawab itu kayak deadline tugas. Kalau ditunda terus, ujung-ujungnya bukan dosen yang marah, tapi alam semesta. Dan pesan moral terpenting dari film ini sangat jelas. Kalau kamu mahasiswa ekonomi, jangan sok investasi konten horor tanpa hitung resiko. Karena di Alaspati, yang rugi bukan cuma metal, tapi nyawa. Tamat. Baiklah teman-teman semua. Perhatian untuk seluruh manusia, kita telah sampai di pelabuhan akhir cerita. Terima kasih sudah ikut berlayar dalam pelayaran kali ini. Jika masih ada adegan yang mengganjal, ingat itu urusan sutradara, bukan urusan saya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelayaran berikutnya.